Pemerintah Kabupaten Oku melakukan rotasi jabatan pimpinan tinggi Pratama di Gedung Abdi Praja Pemba Oku. Kegiatan pemberhentian dan pengangkatan yang dipimpin langsung PJ Bupati Oku itu. Terdapat 16 pejabat pemimpin tinggi Pratama Eselon 2 yang dirotasi. Dikatakan PJ Bupati Oku Teddy Miloansyah, pemberhentian DK pelantikan ini adalah hasil evaluasi dari tahun 2022 lalu, dengan proses yang cukup panjang sampai akhirnya terjadi pelantikan tersebut. Dirinya juga mengatakan setelah dilakukan pelantikan ini, barulah terlihat kursi jabatan yang kosong dan ke depan untuk dilakukan lelang jabatan secara terbuka. Jadi kan ini kan kita menjalankan evaluasi tahun 2000 lalu, jadi bukan tiba-tiba proses ini, sehingga karena proses cukup panjang baru kita bisa lakukan pelantikannya pada hari ini. Nah, setelah nantinya pelantikan ini baru kita kelihatan tempat-tempat atau jabatan-jabatan yang kosong, baru akan kita buka lelang terbuka. Jadi siapapun boleh dan bisa ikut lelang ini. Kami akan buka lelang ini mungkin dalam beberapa hari lagi setelah kita lakukan evaluasi pelantikan ini sama Pak Sekda dan Kepala BKPSDM. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera isi jabatan-jabatan kosong mulai dari eselon 2, 3, dan 4. Jadi kami minta tadi, kami dorong kawan-kawan OPD, ayo lebih semangat lagi. Kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di pusat, di kementerian dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Karena banyak sekali program dan kegiatan yang bisa kita bawa, kita ambil untuk kita laksanakan di Kabupaten Oku ini. Banyak sekali. Tinggal sekarang bagaimana caranya kita melakukan koordinasi yang baik terhadap mereka. Tinggal modalnya adalah paparan di hadapan mereka. Begitu paparan di hadapan mereka dan mereka yakin lalu setujui, dan program ini insya Allah langsung turun ke kabupaten kita ini. Jadi sayang kalau tidak kita manfaatkan momen dan waktu serta kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Teddy meminta untuk rekan-rekan OPD yang baru dilantik untuk lebih bersemangat lagi dan mengajak untuk terus berkoordinasi dan komunikasi ke pemerintah pusat, seperti di kementerian dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Adapun 16 jabatan yang dilakukan evaluasi, yakni San Enzoni yang semula staf ahli Bupati Bidang Pembangunan, ke staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan. Topan Indra Fauzi yang semula menjabat Kadin Pariwisata dan Kebudayaan Oku kini menjabat sebagai Kadin Pendidikan Oku. Supriyono yang tadinya Kadin Ketahanan Pangan Oku, sekarang menjabat Kadin Pertanian Oku. Selanjutnya Hamni Rusdi yang sebelumnya Kadispora Oku ke Kepala BPBD Oku. Tak hanya itu, Ulia Mahdi yang sebelumnya menjabat Kadin PU Perkim Oku sekarang ke Kadin PUPR Oku. Kemudian Agus Salim kemarin menjabat Kasatpol PP Oku, sekarang ke Kadin Perhubungan Oku. Amzar Christopher sebelumnya Kepala BPBD Oku ke Kadin Perindustrian dan Perdagangan Oku. Joni Saihun tadinya Kadin Pertanian Oku ke Kadispora Oku. Selanjutnya Nopriansyah yang tadinya menjabat Kadin Lingkungan Hidup Oku ke Kadin PU Perkim Oku. Selanjutnya Slamet Riyadi yang sebelumnya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ke Kadin Ketahanan Pangan Oku. Ahmad Firdaus sebelumnya Kadin Pemberdayaan Masyarakat Desa Oku ke Kadin Lingkungan Hidup Oku. Nanang Nur Zaman sebelumnya Kadin Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Oku ke Kadin Pemberdayaan Masyarakat Desa Oku. Lukmanul Hakim sebelumnya Kadin Perdagangan dan Perindustrian Oku ke Kaban Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Oku. Gunawan Somad sebelumnya Kaban Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Oku ke Kadin Kearsipan dan Perpustakaan Oku. Selanjutnya Chandra Dewana sebelumnya Kadin PUPR Oku ke staf ahli bidang pembangunan. Dan terakhir Firmansyah sebelumnya Kadin Perhubungan Oku menjadi Kasatpol PP Oku. Muhammad Taufik Harian, Rakyat melaporkan.